Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang database dan data warehouse. Saya sendiri Muhammad Wiki Salsabil Fauza dan rekan-rekan saya Rian Gaji Jaya Saputra, Reza Gilang Ramadan, Arnando Haikal Novaris, dan Syarif Ahmad Zaki. Perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data. Sistem file tradisional, record-record yang tersimpan dalam file dan disimpan dengan cara terpisah, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program file aplikasi saja. Sistem ini disebut juga dengan sistem pemrosesan file. Keterbatasan sistem file tradisional, kerangkapan data, redundansi data, dan inconsistent data. Kesukaran dalam mengakses data terisolir, data dependence, keamanan data, menjadi keterbatasan sistem pada file tradisional. Sedangkan sistem basis data yaitu suatu kumpulan file-file yang mempunyai keterkaitan antara satu file dengan file lainnya. Keterbatasan dari sistem basis data adalah memerlukan tenaga ahli, perangkat lunak yang mahal, butuh daya listrik yang besar. Bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Prosedur backup dan recovery yang sulit, pemeliharaannya butuh waktu lama karena ukurannya yang besar. Lalu berikutnya ada perbedaan file tradisional dengan file digital. File tradisional kesukaran mengakses data dan mendapatkan data, sedangkan file digital mudah mengakses dan mendapatkan data. Lalu, file tradisional timbul redundansi dan inkonsistensi data, sedangkan file digital redundansi data dan inkonsistensi data minim. Lalu, file tradisional sulit dilakukan pengembangan aplikasi atau kaku, sedangkan file digital mudah dilakukan pengembangan aplikasi atau luas. Yang terakhir, file tradisional program oriented dan sedangkan file digital itu data oriented. Basis data adalah kumpulan data yang saling berrelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai, angka, data, karakter, atau simbol. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti berikut ini. Himpunan kelompok data yang berhubungan di organisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Yang selanjutnya ada konsep perancangan database. Pada basis data ini dibahas tentang definisi yang terdiri dari database, file, entity, dan record. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam pada suatu basis data. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan kondisi lalu lintas dalam bahasa tertentu. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama. Record adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi. Diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Dalam ERD, Entity Relationship Diagram, terdapat 3 macam model data. Yang pertama, model data. Kedua, model data logis. Ketiga, model data fisik. Kelas diagram atau diagram kelas. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan menjelaskan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram itu wajib ada. Adapun fungsi dan manfaat diagram kelas. Yang pertama, menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Kedua, dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Ketiga, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Keempat, dengan kelas diagram dapat dibuat bahkan secara terperinci dan jelas dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelima, kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Adapun contoh dari kelas diagram yang pertama, terdapat 6 data. Yang pertama, mahasiswa, kedua anggota, ketiga buku, keempat peminjaman,
kelima petugas perpustakaan, dan keenam denda. Dari keenam data tersebut saling berhubungan. Dari mahasiswa yang terdapat kode spesifik berhubungan dengan data selanjutnya, yaitu anggota. Dari anggota ke buku, dari buku ke peminjaman, dari buku bisa ke petugas perpustakaan, peminjaman ke data perpustakaan, dan dari data petugas perpustakaan ke data denda. Dan keenam data tersebut mempunyai kode spesifik yang saling berkaitan. Dan itulah yang disebut dengan kelas diagram. Data warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Pada umumnya, suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasionalnya seperti penjualan dan SDM ke gudang data menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir minggu. Setelah itu, manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem yang operasional. Karakteristik data warehouse. Sistem basis data ini memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan basis data yang lainnya. Terdapat 4 karakteristik yang menjadi ciri khas dari basis data ini, yaitu berorientasi kepada subjek, data yang dimiliki terintegrasi, data yang disimpan bersifat tetap, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Kelebihan dan kekurangan data warehouse. Nah, kelebihan di sini itu ada 9. Yang pertama, data terorganisir dengan baik untuk query, analisis, dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang kedua, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang ketiga, memiliki aturan transformasi untuk menvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kelima, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung dari format data awal sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang keenam, proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring, jika terjadi kesalahan dapat diarahkan. Yang ketujuh, informasi yang disimpan dalam data warehouse. Jadi ketika OLTP data sumbernya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Yang ke-8, data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi. Yang ke-9, dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Selanjutnya ada kekurangan data warehouse. Adapun kekurangan dari data warehouse yaitu yang pertama, data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, data perlu diekstrak, diubah, dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Ketiga, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Yang keempat, data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada tidak optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih.